Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coding Pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih dasar Visual Studio, yaitu penggunaan bahasa if dan select case. Oke, kita buka dulu Visual Studio-nya untuk mempelajari bahasa if dan select case. Kita buat saja sebuah project baru ya, adanya file new project atau new project langsung di bagian start pack ini. Oke, kita namai projectnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita klik OK. Maka ketika kita membuat sebuah project baru dengan template Windows Form Application, otomatis akan terbuat satu buah item berjenis form ya. Oke, bahwa item form ini selain dia memiliki jendela desain, dia juga memiliki jendela pengkodean ya. Cara masuknya tinggal klik view kode, dan itu saya rasa sudah ada di dalam video saya sebelumnya. Oke, seperti yang sebelumnya saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa desain pengkodean atau pemberian kode pada sebuah form memiliki kerangka sebagai berikut. Public cast form 1. Form 1 ini adalah nama dari form yang kita buka jendela kodenya, dan kodenya nanti akan kode-kode pemrograman yang akan kita programkan, nanti kita tuliskan di wilayah sini. Oke, kita kembali ke pokok bahasan, yaitu bahasa if. Di dalam form ini kita tambahkan saja sebuah komponen toolbox bertipe label. Anda bisa dragkan langsung di formnya. Kita tambahkan dua label, ini bisa kita copy saja, copy paste. Dan untuk meratakan dua komponen label ini, kita bisa gunakan komponen yang ada di sini. Caranya kita blok saja kedua komponen yang ingin diratakan. Misalkan kita ingin rata kiri, kita bisa klik ini, rata tengah ini, rata kanan ini, rata atas ya, kita ratakan kiri seperti ini. Kalau jaraknya kurang dekat ya kita dekatkan, terus kita ratakan lagi, rata kiri. Terus kita tambahkan sebuah komponen toolbox lagi bertipe text box. Data blocking saja bisa, otomatis akan ditambahkan di wilayah form. Kita copy aja item text box ini, kita letakkan di bawahnya. Terus kita bisa meluruskan kedua item label dan item text box ini dengan mengklik rata tengah ini, nah, seperti ini. Oke, cara memilih lebih dari satu objek, caranya sangat gampang ya. Kita perlu bantuan keyboard. Kita klik item 1 dulu, terus kita tahan tombol CTRL, kita bisa pilih objek yang lain. Ini saya sambil menekan tombol CTRL di keyboard. Oke, seperti itu. Terus label ini properties teksnya kita ubah, kita klik, kita pergi ke wilayah jendela properties, kita ubah teksnya. Terus kita bisa tuliskan bilangan 1, tag kedua bilangan 2. Terus kita bisa namai untuk item text box ini namanya, biar mudah dalam pemberian kode. Diklik, terus pergi ke jendela properties. Kalau jendela propertiesnya ini tidak ada atau tidak sengaja ke close, Anda bisa buka dengan cara klik kanan, diklik dulu di klik kanan properties, maka jendela properties akan dimunculkan lagi. Terus kita ubah properties name-nya. Name ini kita ubah menjadi txt angka 1, misalkan seperti itu. Terus yang kedua ini
kita ubah menjadi txt angka 2. Terus kita tambahkan lagi item toolbox berjenis button atau sebuah tombol klik atau double klik. Kita sesuaikan layoutnya, kita ubah properties button ini. Nah, kita ubah name-nya, nama dari item button ini menjadi btn hitung misalkan seperti itu. Terus kita ubah teksnya kan belum berubah, ini kita ubah menjadi hitung misalkan seperti itu. Oh, ini perlu kita tambahkan item lagi ya untuk bertipe label. Letakkan di bawah sini, ini agak ditaruh di bawah. Terus label ini kita ubah propertiesnya, teksnya menjadi operasi misalkan seperti itu. Terus kita tambahkan item toolbox berjenis combo box. Ini ya, combo box. Untuk pengenalan item-item dasar, toolbox dasar itu sudah ada di video saya sebelumnya, silahkan dilihat. Ini kita ratakan tengah, atau ini bisa kita samakan jarak spasinya. Caranya adalah kita pilih saja semuanya dengan cara blok seperti ini. Maaf, ke single. Kita pilih semua ini. Terus kita bisa pilih ini, make vertical spacing equal, atau jarak spasi vertikalnya sama. Nah, sudah sama, kita ratakan tengah biar enak dilihat saja. Ratakan tengah. Oke ya, terus ini komponen combo box ini kita juga ubah propertiesnya. Klik kanan, properties, name-nya kita ubah misalkan cb operasi, namanya ini ya, nama name properties combo box ini. Terus kita bisa tambahkan item-item di combo box dengan cara klik tanda kecil seperti tanda panah ini ya, kita klik saja. Terus kita pilih edit item, terus kita tambahi operasi misalkan tambah, terus kurang, terus bagi, kali misalkan seperti ini. Kita klik OK. Nah, kita sesuaikan ukuran formnya. Nah, nanti kita buat sebuah program yang sederhana ya. Nanti alurnya ketika textbox ini dan textbox ini tadi kan namanya txt angka 1 dan ini txt angka 2, terdapat sebuah nilai berupa angka. Maka nilai ini ketika tombol hitung diklik maka akan dioperasikan sesuai dengan operasi di combo box yang terpilih. Ini sambil kita mempelajari dan menjelaskan fungsi dari bahasa pemrograman if dan select case. Kalau saya main deskripsikan pengertiannya mungkin tidak terlalu paham. Ini saya langsung contohkan saja pada pembuatan sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan bahasa if dan select case. Oke ya, setelah kita desainkan kurang lebih seperti ini, kita masuk ke jendela kode. Ini tadi belum ada ya, kita kosongkan saja kode di form 1 ini. Terus kita buat saja sebuah event di tombol hitung. Kemarin sudah saya jelaskan pengertian event, subprosedur dan variabel, itu ada di video saya sebelumnya, silahkan dilihat bagi yang belum melihatnya. Cara gampangnya untuk membuat event di tombol hitung ini, kita double klik saja tombol hitung ini, double klik, otomatis akan diarahkan di jendela penulisan kode di form 1 dan akan dibuatkan sebuah event ketika btn hitung diklik. Atau cara yang lain, bisa kita pilih objeknya di bagian atas ini, bagian kotak pilihan 2 ini adalah objeknya.
Nah, yang kita pilih adalah BTN hitung, terus eventnya yaitu ketika diklik. Sama, tapi lebih cepat menggunakan cara yang tadi ya, di double klik saja, maka otomatis akan dibuatkan sebuah event ketika BTN hitung diklik. Ketika BTN hitung diklik, maka akan dikerjakan kode-kode pemrograman yang kita tuliskan di wilayah sini. Oke ya, kita mulai saja pemrogramannya. Yang perlu kita lakukan pertama adalah memastikan bahwa text box ini memiliki sebuah nilai. Caranya gimana? Kita gunakan fungsi if. Fungsi if itu suatu fungsi yang memberikan suatu data atau suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan nilai suatu pernyataan, apakah pernyataan itu bernilai benar atau bernilai salah. Jika suatu pernyataan yang kita uji bernilai benar, maka akan dijalankan suatu kejadian atau kode pemrograman yang kita tuliskan. Oke ya, bahasa dasarnya adalah if. Terus pernyataan yang kita uji kebenarannya. Misalkan pernyataannya adalah txt angka 1, properties teksnya sama dengan 0, dan MSG box angka 10, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah bahasa if yang satu baris eksekusi, satu jenis baris eksekusi. Nanti ada jenis bahasa if yang lainnya. Nah, ini kalau kita terjemahkan, jika txt angka ini adalah nama komponen text box ini, jika properties teksnya sama dengan kosong. Ini kan penulisan kosong itu tanda petik 2 diapit, ini jangan ada spasi ya. Kalau ada spasi itu berarti tidak kosong. Dan maka MSG box ini peristiwanya. Jadi jika txt angka ini kosong, maka akan dijalankan peristiwa ini. Kita coba saja jalankan programnya. Kosong ya, kita klik tombol hitung, maka akan dimunculkan sebuah peristiwa, dimunculkan sebuah teks, sebuah kotak pesan dengan teks angka 10 sesuai yang kita programkan. Tapi jika ini terisi sebuah nilai, kita klik hitung, tidak terjadi reaksi apa-apa, soalnya pernyataan ini tidak sesuai atau tidak benar karena ini ada nilainya, maka tidak dijalankan perintah yang kita tuliskan di sini. Oke ya, kita masuk ke fungsi if bentuk yang kedua. Bentuk kedua seperti ini. Jika txt angka 10, maka dijalankan kode yang kita tuliskan di sini. Akan seperti ini. Ini bentuk bahasa if yang kedua. Tadi bentuk bahasa if yang satu line, sedangkan ini adalah bentuk bahasa if yang berdasarkan pernyataan benar dan pernyataan salah. Kalau tadi kan berdasarkan pernyataan ini benar atau salah. Ini ada dua pernyataan, ada dua hasil yang dimunculkan. Jika txt angka ini bernilai kosong, maka akan dijalankan kode pemrograman yang dituliskan di wilayah sini. Nah, seperti itu. Tampilkan ada kotak pesan bahwa angka 10. Jika ini tidak terpenuhi atau ada nilainya atau tidak kosong, tidak sama dengan kosong ini, maka else ini akan dijalankan kode pemrograman yang dituliskan di wilayah sini. And if, kalau ini harus diupdate dengan and if. Nah, yang saya klik ini adalah format bahasanya atau sudah ketentuan dan tidak boleh tidak ada kalau menggunakan
bentuk yang seperti ini. Coba kita jalankan. Start. Kosong, maka akan dimunculkan angka 10. Terus jika ada nilainya, kita klik angka 1 tidak kosong atau ada nilainya sesuai dengan kode pemrograman yang kita tuliskan di sini. Oke ya. Tapi ini sebenarnya bisa kita peringkas. Caranya gimana? Ini kita hapus. Jika txt1 sama dengan kosong, kita tambahkan kata penghubur OR atau txt angka 2 properties teksnya sama dengan kosong, maka msgbox angka 1 atau angka 2 ada yang kosong, misalkan seperti ini. Nah, ini untuk dua buah pernyataan, untuk pernyataan text box ini dan text box ini. Ini untuk kita perlingkas saja. Jika txt angka 1 sama dengan kosong atau txt angka 2 sama dengan kosong, dan ditampilkan msgbox angka 1 dan angka 2 ada yang kosong. Else nanti kalau angka 1 dan angka 2 ini memiliki sebuah nilai, akan dikerjakan sebuah kode pemrograman yang kita tuliskan di wilayah sini. Ini kita jalankan dulu untuk mengecek. Kita klik hitung, maka angka 1 atau angka 2 ada yang kosong. Jika ada nilainya, kita klik. Nah, tidak terjadi apa-apa, soalnya ya emang belum kita desainkan kode perintahnya di sini atau kode pemrogramannya di wilayah sini. Nah, ini sebaiknya kita tambahkan lagi juga OR cb operasi teksnya dan kosong. Nah, jika txt1 angka 1 ini sama kosong atau 2 kosong atau operasi kosong, maka akan dijalankan. Ini kita ubah saja, misalkan data tidak lengkap. Oke. Jika semuanya terisi sebuah data, maka kita baru mengoperasikannya di sini. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan bahasa select case. Nah, ini kan bahasa if. Setelah operasinya ini bisa kita gunakan bahasa select case. Bentuk dasarnya kita tuliskan saja langsung select case cb operasi teks. Nah, ini untuk ketika kita enter otomatis akan dibuat sebuah kerangka bahasa select case seperti ini. Terus case lambda case kita tuliskan case nya dulu, tadi bagi ya case seperti ini. Kita cocokkan dulu untuk teks yang ada di cb operasi apakah sama seperti ini. Lupa tadi. Nah, tambah kurangi bagi kali. Oke, sudah. Nah, ini adalah bahasa select case, sebenarnya hampir sama dengan bahasa if. Ini penerjemahannya adalah select case wilayah yang ingin dijadikan patokan, yaitu cb operasi teks. Nah, jika teksnya sama dengan tambah seperti ini, akan dijalankan kode pemrograman di sini. Jika teksnya untuk cb operasi ini sama dengan seperti ini, akan dijalankan di sini, bagi akan jalan di sini. Jika kali akan dijalankan operasi di sini. Nah, terus kita programkan kode pemrograman di wilayah jika cb operasi teksnya sama dengan nih. Operasinya adalah kita buat sebuah variabel dim hasil as integer. Kita buat sebuah variabel
bernama hasil adalah integer, kita sama dengankan nilainya dengan 0 dulu. Nah, ini sebaiknya variabelnya kita letakkan di sini ya, di wilayah sini, supaya nanti bisa terbaca di wilayah else ini. Kalau saya letakkan di sini, maka variabel hasil tadi hanya akan berlaku di wilayah di sini saja, di sini tidak berlaku. Makanya kita letakkan variabel ini minimal di sinilah, atau di bagian atas sendiri juga tidak masalah, atau kita letakkan di sini juga tidak masalah sebenarnya. Nah, kita sama dengan hasil sama dengan txt angka 1, teksnya ditambah dengan txt angka 2 teks. Nah, seperti ini. Kalau untuk pengurangan kita kopikan saja untuk mempercepat. Ini sudah berapa menit ini durasinya? Waduh, hampir setengah jam. Ini bagi hasil kali. Oke. Terus setelah itu di bagian bawah sini kita munculkan sebuah kotak pesan MSG box. Nah, hasil operasi sama dengan dan kita tambahkan teksnya untuk kotak pesan ini dengan variabel hasil. Oke, kita coba jalankan program yang sederhana ini. Sebenarnya program ini masih banyak kekurangan ya, karena kalau ini kita tuliskan sebuah teks maka tidak akan bisa dioperasikan. Ini seharusnya akan dimunculkan kotak pesan hasil operasi sama dengan 4. Tidak bisa, soalnya ini berupa teks. Bentar, pasti ini. Kita convert saja ya. Cara mengkonvert txt angka ini menjadi sebuah angka, kita bisa gunakan cin atau convert ke integer seperti ini. Cin itu suatu bahasa pemrograman untuk mengkonvert suatu data menjadi bertipe bilangan bulat atau integer seperti ini. Oke, kita jalankan lagi apakah masih terdapat masalah. 1, 2 kita operasikan dengan tambah, kita hitung. Nah, 3 sudah benar. 5, 6. Oke, kita kurangkan, coba min 4. Oke, seperti itu. Sebenarnya untuk program select ini bisa kita ubah menjadi if, bisa. Caranya ya gampang ya. Misalkan ini kita hapus dulu atau kita tandai saja ya. Ini agar tidak terbaca. Cara menandai bahwa program ini akan tidak terbaca itu tinggal kita tambahkan saja suatu karakter tanda petik 1 di atas, maka karakter ini akan tidak tereksekusi dan akan berubah menjadi gambar hijau ini. Ini tidak akan berpengaruh pada kode pemrograman. Atau cara gampangnya tadi tinggal kita blok terus kita klik ini. Nah, kalau kita klik ini maka kode pemrograman yang berwarna hijau ini tidak akan tereksekusi, hanya sebatas teks saja seperti itu. Ini misalkan kita akan convert menjadi bahasa if. Nah, sebenarnya sangat gampang. Kita gunakan if cb operasi
teksnya sama dengan plus, dan jika CB operasi teksnya sama dengan plus, maka ini tinggal kita kopikan di bawah sini. Terus untuk berlanjut ke bahasa if selanjutnya, kita bisa gunakan bahasa else if. CB operasi teksnya sama dengan min, dan ini kurang sama dengan, dan ini kita kopikan saja ini. Terus ini kita kopikan saja biar mempercepat, biar durasinya tidak dulu. Bagi tinggal diubah, else if kali, ini tinggal kita ubah kali H. Nah, jadi bahasa pemrograman yang saya tuliskan ini tadi akan sama dengan bahasa pemrograman if ini. Ini bentuk if yang ketiga, ada else if nya. Kita klik start, hasilnya akan sama 1, 2. Kita tidak lengkap, soalnya ini belum kita operasikan. Nah, hasil 3 sama. Oke ya, ini bahasa select case, menggunakan bahasa select case, ini menggunakan bahasa if. Nah, ini misalnya kita tidak terbaca, terus ini kita kembalikan. Cara mengembalikan agar kode ini bisa terkalkulasi oleh sistem, kita tinggal klik simbol ini 2 kali ya, soalnya tadi saya klik ini 2 kali sampai ini berubah seperti ini, maka bahasa ini akan tereksekusi dan ini tidak akan tereksekusi. Hasilnya akan sama 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai bahasa pemrograman if dan bahasa pemrograman select case. Bagi yang kurang paham, tidak paham, bisa menaruhkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton.